Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Abi Channel. Biasanya setelah saya mengupload video itu saya selalu mengecek traffic video saya ya, performa video saya. Dan ternyata settingan video saya itu termasuk berhasil karena dibuktikan dari traffic penonton video saya itu terbesar dari penelusuran YouTube dan eksternalnya juga dari pencarian Google. Nah, jadi kenapa video saya bisa berhasil settingannya itu karena saya selalu menyeting dengan detail setiap saya setelah mengupload video. Nah, jadi sebenarnya setelah kita mengupload video ke YouTube menggunakan aplikasi YouTube, itu sebenarnya masih banyak lagi settingan yang harus kita lakukan, teman-teman ya. Jadi supaya video kita itu mudah ditemukan di pencarian dan direkomendasikan ke penonton oleh YouTube sendiri. Jadi bagi teman-teman yang mau menyimak video ini sampai selesai, nanti bakalan mendapatkan ilmu baru, yaitu untuk bagaimana caranya video kita supaya banyak penonton, bagaimana kita optimasi video, bagaimana kita menyeting video kita supaya banyak penonton. Nah, jadi seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung saja klik tombol subscribe-nya di bawah video. Aktifkan juga lonceng berderingnya, jadi supaya ketika channel ini update video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik, informasi penting lain. Kita langsung menuju ke setelan detailnya. Kita lewat Google Chrome seperti biasa teman ya. Kita masuk settingannya dari Google Chrome, karena kalau kita menyeting dari aplikasi YouTube itu masih banyak lagi settingan-settingan yang belum kita setting. Jadi kita harus masuk dari Google Chrome. Nah, setelah kita berada di sini ya, di dashboard channel kita klik yang di bagian logo profil kita di sebelah kanan pojok atas, lalu kita pilih Creator Studio. Tunggu sebentar. Nah, loading ya, tunggu sebentar, masih loading. Nah, dimohon bersabar. Nah, setelah kita berada di dashboard channel kita klik logo yang ini, yang di sebelah kiri. Kita klik di situ. Nanti kita akan diarahkan ke konten channel. Nah, setelah kita berada di konten channel, disinilah kita bisa menyeting video-video kita dengan detail. Nah, jadi kita pilih salah satu video kita ya. Biasanya saya setting yang terbaru ya. Setelah saya upload langsung saya setting dari sini ya. Caranya kita klik di bagian judul, lalu pilih logo pensil ya, logo pensil. Nah, nanti kita akan diarahkan ke detail video. Nah, disinilah kita bisa menyeting video kita dengan detail. Nah, di yang pertama ini dari judul video kita teman-teman ya. Jadi kenapa saya bikin cara riset kata kunci YouTube untuk YouTuber pemula agar banyak yang nonton. Nah, jadi dalam kita membuat judul video itu kita nggak bisa asal-asalan membuat judul ya. Jadi di dalam judul kita itu kita harus menggunakan kata kunci. Nah, seperti judul saya ini ada dua kata kunci yang saya sematkan di dalamnya, yaitu cara riset kata kunci YouTube dan YouTuber pemula ya. Nah, lalu dari mana saya mendapatkan kata kunci tadi? Yaitu caranya kita masuk ke aplikasi YouTube. Teman-teman bisa cek ya. Lalu kita klik di pencarian, lalu kita ketikkan cara
reset K. Nah, baru saya ketik cara reset K, itu sudah ada muncul beberapa kata di bawahnya ya. Ini yang paling teratas, cara reset kata kunci YouTube. Nah, ini tadi yang saya gunakan di judul ya, yang saya sematkan di judul. Nah, jadi yang muncul di bawah inilah semua ini yang itu yang dibilang kata kunci. Nah, jadi kita bisa pilih, kita masukkan di dalam judul kita. Nah, dan di dalam judul saya ini terdapat dua kata kunci, yaitu cara riset kata YouTube, terus ada kata kunci lagi YouTuber pemula. Nah, ini yang saya sematkan di dalam judul saya. Jadi video saya itu mempunyai dua target, yaitu ada orang mengetik cara riset kata kunci YouTube, ada orang mengetik YouTuber pemula. Kemungkinan besar video saya itu bisa muncul di pencarian YouTube. Nah, terus yang kedua di bawahnya lagi ini ada deskripsi. Nah, jadi di deskripsi ini, deskripsi saya ini ada cuman sedikit ya, cuman 2 baris saja. Ini tapi saya sudah optimasinya itu secara kuat. Optimasi SEO-nya udah termasuk saya bikin kuat. Itu kenapa saya bilang kuat, karena sama ya caranya. Kita sematkan kata kunci di dalam deskripsi kita. Nah, jadi di dalam deskripsi saya ini ada beberapa kata kunci, yaitu cara riset kata kunci YouTube, terus YouTuber pemula, terus agar banyak yang nonton. Ini ada 3 kata kunci ya yang saya sematkan di dalam deskripsi. Jadi kalau misal teman-teman mau masukkan lebih banyak lagi kata kunci dalam deskripsi, bisa 5-6 kata kunci, itu lebih bagus. Cuman caranya itu bukan kita masukkan kata kunci sebanyak-banyak deskripsi, itu bukan ya. Jadi kita ambil beberapa kata kunci, bisa 5-6, kita taruh deskripsi, tapi kita sambung dengan kata-kata natural yang bisa menjelaskan apa isi video kita. Nah, jadi caranya seperti itu teman-teman ya, bukan kita memasukkan kata kunci sebanyak-banyaknya tapi kata-katanya itu nggak nyambung, bukan seperti itu ya. Jadi kita bisa masukkan beberapa kata kunci, lalu kita bisa masukkan kata-kata natural untuk menyambung kata-kata yang sudah kita taruh tadi ya, yang kata-kata kunci tadi, supaya bisa menjelaskan isi video. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi itu bisa memperkuat kata kunci yang kita taruh di judul video kita. Lalu di bawahnya lagi biasanya saya kasih 3 hashtag gitu. Jadi kalau saya satu hashtagnya itu nama channel, terus kita kasih kata kunci lagi. Nah, terus bagian bawahnya lagi ada settingan thumbnail. Itu biasanya ketika kita ngupload video itu udah dikasih 3 pilihan thumbnail ya sama YouTube. Tapi lebih bagusnya lagi kita bikinkan lagi yang baru. Terus bawahnya lagi ada playlist, kita masukkan aja, kita playlist ya. Kalau saya masukkan 2 playlist. Nah, ini teman-teman bisa pilih, ini playlist yang sudah saya buat. Nah, ini jadi ketika mengupload bisa langsung dimasukkan playlist. Bawahnya lagi ada settingan untuk penonton, yaitu jadi video kita ini, konten kita ini dibuat untuk anak-anak atau dewasa. Jadi kalau saya ini tutorial, saya pilih yang dewasa ya, yang video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Tapi jangan skip dulu teman-teman ya, ini masih ada settingan lebih banyak lagi. Jadi kita klik yang ditampilkan lebih banyak. Nah, kita geser ke bawah lagi. Nah, ada video saya berisi promosi berbayar seperti, nah ini tidak saya centang karena video saya tidak mempunyai endorse atau mengiklankan barang orang gitu ya. Bawahnya lagi ada segmen otomatis, ini kita centang. Nah, bagian paling penting ini bagian tag nih teman-teman ya. Jadi tag atau kata kunci ini saya tuliskan lagi ya, riset kata kunci YouTube gratis. Ada riset kata kunci YouTube menggunakan nah ini PPD, dan banyak lagi ini teman-teman ya. Jadi tag dan kata kunci ini saya dapatkan lagi dari hasil
kolom pencarian YouTube yang saya jelaskan tadi teman-teman ya. Ini yang paling penting. Nah, itu tagnya bisa diisi banyak mungkin. Nah, ini bawahnya lagi ada bahasa video. Nah, ini kita isi sesuai bahasa video kita ya. Ini kalau video saya kan bahasa Indonesia, saya kasih bahasa Indonesia. Ini masih ada banyak pilihan bahasa lagi. Nah, ini masih banyak pilihan bahasanya. Terus bawahnya lagi bahasa judul Indonesia juga. Terus tanggal perekaman ini bisa teman-teman isi juga. Lokasi video ini jarang saya isi ya. Terus ada lisensi YouTube. Nah, ini punya saya bikin standar. Ini ada dua pilihan, lisensi YouTube standar sama Creative Commons. Jadi kalau misal teman-teman pilih Creative Commons, ini YouTube teman-teman, video teman-teman itu bisa digunakan kembali. Jadi kalau misal YouTube standar, itu teman-teman mengklaim kalau video ini mempunyai hak cipta atau hak cipta teman-teman ya. Nah, di bawahnya lagi izinkan pengguna untuk mengambil sampel dari konten ini. Jadi kalau misal teman-teman checklist, itu berarti video teman-teman boleh diambil digunakan menjadi video short. Nah, di bawahnya lagi, nah ini kategori video. Kalau video saya kan cara ya, jadi saya pilih cara dan gaya kategorinya. Jadi itu banyak pilihan sesuai video teman-teman. Terus di bawahnya lagi settingan komentar. Nah, ini saya pilih izinkan komentar semua komentar supaya bisa menaikkan retensi video saya. Jadi teman-teman bisa pilih juga yang tahan komentar yang tidak sopan bisa ya. Terus paling bawah ini ada tunjukkan jumlah penonton yang menyukai video ini. Nah, jadi kalau misalnya kita centang, itu semua orang bisa melihat berapa yang suka dan berapa yang dislike ya, berapa yang ngasih like dan berapa yang ngasih dislike ya, itu bisa ditampilkan. Jadi tutorial kali ini cukup sekian dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan penjelasan saya mudah dimengerti dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang masih pemula dan ingin mengembangkan channel YouTube-nya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng berderingnya supaya tidak ketinggalan info, trik, dan cara-cara untuk mengembangkan channel YouTube.